Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala sahra Ramadan sahrun mubarakan wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amala amilan laisa lahu amruna fahuwa raddun. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Rubba shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal 'ats wa rubba qa'imin laisa min qiyamihi illa sahr. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ahlus siyam yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Tiada untayan kata yang pantas kita ucapkan selain kata syukur. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagimu ya Allah. Allahu Akbar, Engkaulah sang pemilik kebesaran. Alhamdulillah, kami ini sebagai hambamu bisa bersimpu di hadapanmu, duduk di rumahmu, sekaligus berharap kepadamu seluruh rangkaian ibadah yang kami akan lakukan semogalah menjadi amal terbaik kami dan menjadi mutiara nanti di dalam surgamu ya Allah. Salam salawat teriring kepada junjungan kami, kekasih kami, dialah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat, dan semoga kita pun termasuk orang yang hari ini dicatat oleh Allah sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada harapan di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh barakah ini, di bulan yang penuh ampunan ini, di bulan yang dimana dibukakan pintu surga oleh Allah, ditutup pintu neraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selain daripada seluruh rangkaian amalan-amalan yang kita perbuat, amalan yang kita lakukan dari mulai qiyamul lail atau saum Ramadan, qiyamul lail, infak sedekah kita di bulan Ramadan ini, harapannya tentunya menjadi amalan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang menyebabkan kita dimasukkannya ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi hamba-hamba Allah tahukah, ada syarat amalan-amalan kita yang perlu kita jadikan sebagai pemikiran kita dan landasan kita di dalam beribadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betapapun banyak amalan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, betapapun ikhlas kita melaksanakan amalan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam melaksanakan ibadah, tapi ada satu syarat lagi yang perlu kita jadikan landasan amalan, yaitu ittiba' ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mengamalkan sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah, khususnya di dalam menyambut bulan Ramadan ini. Maka amalan-amalan kita harus betul-betul sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang menginginkan
seluruh bulan itu adalah bulan Ramadan. Dan ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan keinginannya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, saya tidak akan pernah tidur semalaman ya Rasulullah." Tapi ternyata itu semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kehendaki. Ya. Lalu bagaimana supaya kita amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma hanya nilainya. Hari ini maaf saudaraku, banyak orang-orang yang terjebak dengan nilai-nilainya saja. Amalan sedekah kita akan dilipat gandakan sekian, amalan ibadah kita akan dilipat gandakan sekian. Tapi ternyata di dalam merasakan melaksanakan ibadah kita dalam menyambut bulan Ramadan tidak seindah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum terasa kenikmatan kita dalam menyambut bulan Ramadan ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, kalau kita ingin merasakan indahnya Ramadan, ya, dan ittiba ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama yang harus betul-betul kita tanamkan di dalam jiwa kita rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara apabila ada di dalam jiwa kita hari ini, maka kita akan merasakan indahnya, merasakan ittiba'nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rasa lezat hati kita. Apa itu? Ayyakunallahu wa rasul ahabbu mimma siwahuma. Kejar di dalam Ramadan ini bagaimana kita mencintai Allah dan Rasul dengan segenap kemampuan kita mencintainya. Dalam melaksanakan amalan-amalannya, contoh di dalam melaksanakan sedekah, kita cuma tidak terjebak dengan nilai sedekah yang dijanjikan Allah, tapi rasanya di dalam melaksanakan sedekah itu luar biasa. Bagaimana hati kita gembira saat kita memberikan kepada orang lain dengan penuh senyuman, dengan penuh harapan. Tidak ada yang diharapkan dari pemberian kepada orang lain kecuali janji Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus tertanam di dalam jiwa kita, ittiba. Maaf, hari ini saudaraku sekalian, dalam bulan menyambut bulan Ramadan ini kadang kita terlalu euforia sehingga berlebihan di dalam menyambut bulan Ramadan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, mengajarkan kita dalam menyambut bulan Ramadan itu yang perlu disiapkan oleh kita adalah keimanan, artinya kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Jangan selalu euforia dalam menyambut bulan Ramadan, tapi esensi daripada Ramadan itu sendiri kita tidak mendapatkannya. Itu subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Quran surat Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian hari ini para pencinta Allah betul-betul engkau mencintaiku, kata Allah. Tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikuti apa yang dilakukan oleh nabimu. Tidak ada uswah dan qudwah yang paling sempurna dan paripurna di dalam melaksanakan ibadah kita kepada Allah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita hari ini banyak mungkin uswah-uswah kita selain Rasulullah. Sehebat apapun dia bahasa Arabnya, sehebat apapun dia baca Qur'annya, sehebat apapun dia penampilannya, tapi tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengikutinya, maka kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam melaksanakan ibadah, yaghfir lakum dzunubakum, kata Allah, maka aku akan jamin kalian
mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saudaraku sekalian? Karena hancurnya Yahudi, rusaknya Yahudi, agama Yahudi diantaranya yang memecah belah menjadi 73 dan 72 golongan itu. Diantaranya adalah muncullah figur-figur yang dijadikan ilah selain Allah, yang dijadikan sumber ibadah selain Allah Subhanahu wa taala, yang dijadikan panutan di dalam pelaksanakan ibadah kepada Allah bukan lagi nabinya, tapi ternyata ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Kalau hari ini umat Islam bukan lagi sentral contohnya ibadah kepada Rasulullah, lalu ada figur-figur yang kita angkat di dalam kelompok masing-masing, lalu kita melihat mereka sebagai contoh dan suri teladan di dalam kehidupan kita. Ketika ada penyelewengan, itulah yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadah kita tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man amala amilan laisa lahu amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal, yang bekerja seikhlas apapun, sehebat apapun, sebanyak apapun, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencontohkan kepada kita dalam melaksanakan ibadahnya, fahuwa raddun, maka akan tertolak. Bagi umat Islam hari ini, maaf saudaraku sekalian, yang paling pokok di dalam beragamanya hari ini adalah kehilangan keyakinan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita supaya umat Islam mempunyai pemimpin, supaya umat Islam mempunyai kekuasaan. Ya, itu yang kehilangan hari ini. Sehingga kalau bahasa saya, bid'ah sekarang paling terbesar yang menimpa umat Islam bukan hanya di dalam pelaksanaan ibadah ritual, tapi bid'ah terbesar bagi umat Islam hari ini karena umat Islam tidak mempunyai kepemimpinan, karena umat Islam tidak mempunyai kekuasaan, karena hukum Islam ditinggalkan di kalangan umat itu sendiri. Umat Islam sudah tidak peduli lagi kepada hukum yang dijanjikan Allah akan menjamin dunia dan akhirat. Umat Islam terjebak hari ini kepada pelajaran ibadah-ibadah yang sifatnya ritual, dan itu justru menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam itu sendiri. Ketika umat Islam menjadi tafarruk, maka pada hakikatnya kita sedang jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika umat Islam hari ini saling bangga dengan golongannya masing-masing, maka ketika itu kita sedang jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kebanggaan di dalam Islam pada hakikatnya adalah akan menyebabkan kebanggaan golongan akan menyebabkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saudaraku sekalian, marilah kita di bulan Ramadan, bulan yang penuh barakah ini, mari kita ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Ramadan ini betul-betul kita ihtisab, betul-betul kita keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Terfokus kita membelanjakan harta kita, membelanjakan apa yang kita punya hari ini untuk amalan-amalan kita saat kita kembali kepada Allah. Bukan kita saatnya lagi hari ini harus cuma mengumpulkan harta kita, menumpukan kekayaan kita, tapi kita tidak membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepadanya. Ramadan ini yang diajarkan Rasul hari ini, siap-siaplah. Belanjakanlah harta kita hari ini untuk kepentingan saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya saat kembali kepada Allah kita, wajah kita tidak sedih, wajah kita penuh semeringah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, wujuhu yawma idin na'imatul lisa'iha radiyah. Ya, wajah-wajah yang dimana yang suka membelanjakan hartanya di jalan Allah, maka terlihatnya mereka berseri-seri karena senang melihat amal perbuatannya. Apalagi sekarang ini saudaraku sekalian, kalau kita hari ini menanti berbuka puasa,
tapi kita sudah pasti di depan kita masih ada hidangan yang begitu banyak, apa yang kita makan. Tapi saudaraku sekalian, apakah kita pernah berpikir bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana? Apakah mereka sama dengan kita di depan ketika kita Ramadan menghidangkan makanan yang begitu banyak? Subhanallah, hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian yang luar biasa, kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saudaraku, kita saudara-saudara di sana hari ini sedang digoncang oleh Allah. Sebagaimana dinyatakan, ternyata ahli surga itu adalah orang-orang yang siap digoncang dengan goncangan bermacam kesusahan. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma yatikum masalul ladina khalau min qablikum masathumul ba'sa wa dharra wa juljilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladina ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Air mata mereka di sana menanti makanan sesuap nasi, sesuap makanan bagi mereka adalah sangat berharga. Tapi kita hari ini di Indonesia melaksanakan saum, di depan kita penuh dengan banyaknya makanan. Kalau kita melihat, subhanallah, di masjid-masjid, di surau-surau hari ini, banyaknya makanan bagi umat Islam adalah bagian daripada ujian kita. Apakah kita hari ini lebih mencintai saudara kita, lebih mencintai saudara kita karena keimanan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan sekali lagi Ramadan ini betul-betul kita mencontoh Rasulullah. Bukan lagi menumpukan harta di Ramadan ini, tapi kita belanjakan harta yang kita punya hari ini. Saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita tidak menyesali dengan amal-amal yang sudah kita lakukan. Mungkin itu saja kata pengantar tarawih kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi, ittiba adalah menjadi syarat mutlak bagi kita sekalian. Walaupun bid'ah terbesar bagi umat Islam sekali lagi di Indonesia, umat Islam tidak mempunyai kepemimpinan, umat Islam tidak mempunyai kekuasaan, umat Islam adalah bagian objek bagi mereka. Dan kita entah kapan umat Islam akan diberikan kekuasaan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi berharap semogalah Allah Subhanahu wa taala membimbing dengan hidayahnya kepada kita sekalian untuk melaksanakan amalan terbaik kita, ya amalan-amalan yang akan menyebabkan Allah memberikan kekuasaan kepada umat Islam itu sendiri. Allahumma ansuril islami wal muslimin, Allahumma ansuril islami wal mujahidin, wahdul man khadalal muslimin, wa ahli kafarata wal musyrikin, a'da'ana wa a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma sallimna ikhwanana fi Palestin, Allahumma sallimna ikhwaninal muslimina fi Palestin, Allahumma sallimna ikhwanina fi Palestin, Allahumma sallimna ikhwanina fi kullil zaman wa fi kullil makan. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, di Ramadan yang penuh barakah, tidak ada untaian kata selain doa kami kepadamu. Ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan ibu bapa kami. Bimbinglah kami untuk senantiasa mampu mengikuti sunnah Rasulmu. Ajari kami untuk senantiasa melaksanakan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan kepada kami. Allahumma rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurratal ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.